Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi hasilil falsafati wa ma yudhammu minhuma wa ma yudhammu minha wa ma la yudhammu. Jadi wa ma yukaffaru fihi qailuhu wa ma la yukaffaru. Ini subjudul ya. Walakin yubadda'u fihi wa bayanu ma sariquhu min kalami ahlil haqqi wa mazajuhu bi kalamihim at-tarwija batilahum fi tarji dzalika wa kaifiyati khusuli nafratin nufusi min dzalikal haqqi wa kaifiyati istikhlasi surafil haqaiqi al-haqqa al-khalisa min az-zaifi wal bahraji min jumlati kalamihim. Dari subjudul ini dapat disimpulkan, langsung kesimpulan judulnya ya, bahwa Imam Ghazali itu tidak mengungkiri bahwa ilmu filsafat itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa ma yudhammu minha wa ma la yudhammu. Ada yang memang perlu dicela, yang itu tidak sesuai dengan syariat, ada yang sesuai dengan syariat, yang itu penting. Ada yang menjadikan seorang filosof itu menjadi dalam kategori kafir. Ini saya Imam Ghazali ya. Ada yang mungkin tidak bisa dihukumi seorang yang belajar filsafat atau filosof itu kafir. Ada yang kalanya itu merupakan termasuk kategori bid'ah, ya keluar dari konteks agama, atau memang itu benar. Dan juga Imam Ghazali menjelaskan tentang ungkapan-ungkapan kebenaran yang dibuat oleh ulama tetapi dicuri, ya, artinya dicuri itu digunakan oleh para filosof untuk mendukung pemikiran mereka, dan mencoba Imam Ghazali memilah dan memilih mana kebenaran yang ada di dalam ilmu filsafat, mana yang tidak benar di dalam ilmu filsafat. Dan kalau yang tidak benar bagaimana memurnikannya ya. Jadi secara umum Imam Ghazali ingin memberikan pengantar pada subjudul bahwa tidak semua ilmu filsafat itu baik, dan juga tidak semua ilmu filsafat itu buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Ada yang sesuai syariat, ada pula yang tidak sesuai syariat. Ada sesuai dengan ajaran Islam, ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini pendapat Imam Ghazali. Tentu kesimpulan ini bukan kesimpulan yang tiba-tiba teman-teman. Kesimpulan ini nanti akan diuraikan Imam Ghazali setelah Imam Ghazali betul-betul mendalami betul, menguasai betul ilmu filsafat. Ya, yang seperti sebelumnya ya, bahwa setelah ilmu kalam Imam Ghazali itu mempelajari ilmu filsafat. Tsumma inni ibtada'tu ba'dal firaghi min ilmil kalam. Setelah aku selesai memahami, menguasai ilmu kalam, aku memulai bi ilmil falsafah. Ya, jadi perjalanan intelektualnya itu Imam Ghazali mendalami ilmu kalam dulu, baru belajar tentang ilmu filsafat. Wa alimtu yaqinan annahu la yaqifu ala fasadi nau'in minal ulumi mal la yaqifu ala muntaha dzalikal ilmi. Berarti Imam Ghazali benar-benar tahu siapa yang ahli filsafat ya. Bahkan mungkin Imam Ghazali sendiri adalah filosof ya, artinya sejajar dengan filosof-filosof pada masanya atau sebelumnya. Ya, hatta yusawiya a'lamahum fi asli dzalikal ilmi, sampai Imam Ghazali sampai pada derajat filosof. Yang awalnya Imam Ghazali bukanlah seorang filosof, tapi karena Imam Ghazali ingin tahu betul di mana sih ilmu filsafat itu, sampai pada Tuhan enggak ilmu filsafat itu. Imam Ghazali sampai pada posisi level orang yang paling ahli dalam filsafat, orang yang paling alim atau filosof pada zamannya. Summa yazida alaihi wa yujawiza darajatahu fayattali'a ala ma lam yattali alaihi sahibul ilmi min ghairin wa ghailatin. Bahkan Imam Ghazali sampai pada tahu celah atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang ahli filsafat. Jadi Imam Ghazali ingin mengajak kita, kalau kita mengkritik suatu ilmu, jangan menggunakan perspektif kita, tapi pelajarilah sampai dalam tentang ilmu itu, baru kita mengkritiknya. Ya, itu poinnya itu sebenarnya. Ini ilmu filsafat hanya menjadi contoh. Imam Ghazali tidak akan pernah menggunakan
logika Imam Ghazali sendiri dalam mengkritik ilmu filsafat sebelum beliau menguasainya. Ini betul-betul luar biasa. Misalkan Mas Yuda mengkritik ilmu ekonomi Islam, apa itu ilmu Islam itu? Ya. Mas Yuda tidak boleh mengkritik ilmu ekonomi Islam sebelum Mas Yuda ini benar-benar menguasai ilmu ekonomi Islam. Gitu pesan moralnya di sana. Walam aro akadan min ulama Islami sorfa inayatihi wa hammatihi ila dzalik. Imam Ghazali, saya melihat tidak ada satu orang pun ulama, ya, ulama syariat, ulama yang ahli ilmu agama yang fokus intens dalam mempelajari filsafat. Jadi kalau dia fikih ya fikih, tafsir ya tafsir, tasawuf ya tasawuf, tapi tidak ada yang intens betul untuk mempelajari filsafat. Nah ini loh ya. Maka saya ulang-ulang betul keistimewaan seorang Imam Ghazali itu sampai hari ini mungkin belum ada selevel Imam Ghazali. Dan sampai kiamat kayaknya kok nggak ada ya orang yang bisa selevel Imam Ghazali yang umurnya beliau itu meninggal pada usia muda Mas. 55 tahun, bayangkan, masih muda kan? Ya kan? 55 tahun itu masih muda, tapi hidupnya habis untuk ilmu. Ada nggak ya kira-kira mahasiswa UIN yang kayak gitu ya? Pulang kuliah belajar, pulang kuliah baca artikel Scopus sampai tidurnya hanya 1 jam, kayaknya kok nggak ada kayaknya ya. Itu kalau sebenarnya kita mengaji kayak gini itu kita tahu betul, ternyata ulama dulu itu kalau belajar ilmu ya serius. Enggak hanya cukup pengen lulus cepet, wisuda terus euforia, foto-foto enggak. Ya, tapi betul-betul tujuan mencari ilmu itu adalah Gusti Allah. Ya, dengan mencari ilmu tujuan Gusti Allah, akhirnya dunia itu datang sendiri, populer sendiri. Ya artinya popularitasnya tidak terbentuk kayak saya live Facebook itu enggak perlu, ya toh. Sudah masyhur populer ya kan. Dia juga beda. Konteksnya beda. Maka ini yang penting sebenarnya, bahwa ulama-ulama dulu itu benar-benar mencari ilmu ya karena ingin ketemu Gusti Allah, ingin menemukan kebenaran yang mendekati kebenaran Allah. Tidak ada embel-embel duniawi seperti kita, itu enggak ada. Ya. Walam yakun fi kutubil mutakallimin min kalamihim haitsu ishtaghalu birraddi alaihim illa kalimatun ma'dudatun mubaddadatun dhahiratun tanaqudi wal fasad. Ulama ilmu kalam, ahli akidah itu mengkritik dengan perspektif ilmu kalam, sehingga yang muncul apa? Justru ya, kritik ulama ilmu kalam terhadap ilmu filsafat itu tidak kena poinnya, ya, tidak goal. Karena apa? Ulama ilmu kalam tidak belajar ilmu filsafat. Justru yang terjadi adalah kontradiksi pernyataan dari ulama ilmu kalam dalam mengkritik atau mengcounter teori-teori yang ada di dalam filsafat. Saya juga bukan ahli filsafat ya. Saya kali ini karena namanya ini adalah autobiografi, ini hanya adalah perjalanan intelektual. Ya, saya tidak akan masuk bidang filsafat karena saya juga tidak ahli filsafat, ya kan. Yang jelas saya hanya membacakan teks Imam Ghazali dan bagaimana kita mengambil ibroh itu, ya. Kalau filsafat ya yang usuluddin, saya ilmu ekonomi Islam kok ngaji filsafat, ya kan. Mungkin ada yang mengkritik saya, Pak Jain itu kan orang ekonomi Islam, kenapa ngaji filsafat? Bukan ngaji filsafat, saya katakan ya. Ini pendapat Imam Ghazali atau cerita lah ya, kisah Imam Ghazali dalam mempelajari ilmu filsafat. Saya sama sekali tidak membenarkan atau menyalahkan Imam Ghazali ketika ada kritik kepada filsafat. Clear ya? Nanti biar tidak clear nanti dosen Febi ngapain bicara filsafat? Enggak, saya enggak bicara filsafat. Saya membaca kitab Imam Ghazali yang berisi tentang kritik dan catatan terhadap ilmu filsafat. Clear itu ya? Kebetulan saya bisa baca kitab itu aja. Ya, silahkan nanti yang mungkin dari Usuluddin kita diskusi. Saya pinginnya dibuat forum diskusi aja, Mas Yuda ya toh. Enggak perlu di masjid, mungkin di sana Serambi. Ada kopinya kok enak kayaknya ya. Terus yang ada gorengannya itu enggak. Yang penting kan ilmunya dapat ya. Tidak harus kayak halakoh enggak sebenarnya ya. Kalau perlu dipindah di warung kopi tapi panitianya dari Masjid Win itu enggak apa-apa. Cari buat kafe itu ya, Mas ya. Tapi kafenya tutup kalau sedang ada sholat atau kajian itu. Nah, jadi lebih hidup, nggak apa-apa, kita buat fleksibel. Dan perlu Anda ketahui, UIN dulu itu bisa hebat seperti ini karena berasal dari halakoh diskusi kecil antar tokoh yang akhirnya pemikirannya sampai sekarang ya. Coba baca kisah-kisah pendahulu UIN yang luar biasa itu ya, dari halakoh kecil seperti ini ya. Tapi mungkin halakoh hari ini juga digantikan di grup WA itu, ramenya itu ya, Instagram atau apalah ya. Ya.
la yudhunnu al-iqtiraru biha li ghafilin amin fadlan amman yadda'i daqaiqal ulum. Ya, ini berbahaya bagi orang yang menyangka dirinya menguasai ilmu filsafat padahal dia itu tidak. Hanya mengaku-ngaku paham filsafat tapi tidak. Saya sangat husnudzon Imam Ghazali benar-benar ahli filsafat lah. Karena banyak karya beliau dalam ilmu filsafat termasuk Tahawud al-Falasifah, ya kan? Fa'alimtu anna radda hadzal madhabi qabla fahmihi wal ittila'i ala kunhihi rumyun fi amayatin. Sampai beliau pada kesimpulan begini, mengkanter atau mengkritik, menolak madhab tertentu sebelum memahami dan menelaah hakikat atau substansi esensi yang mendalam dari suatu ilmu adalah romyun fi amayatin, memanah tapi dalam keadaan buta. Itu ibaratnya gini, membuat majas Imam Ghazali. Jadi saya mengkritik ilmu fikih, tapi saya menutup diri dari belajar ilmu fikih. Pokoknya fikih itu salah, misalkan tradisionalis, macam-macam lah, terlalu lugu kaku, ya kan? Tetapi tidak mempelajari ilmu. Nah ini saya katakan poinnya ya. Jangan sampai kita melakukan kritik terhadap suatu teori atau suatu ilmu yang kita belum benar-benar paham tentang konsep teori atau ilmu itu. Ini berbahaya. Karena seperti orang buta yang memanah nanti gak tepat, ya kan? Orang menutup matanya kok memanah. Kena enggak kira-kira? Kena tujuannya enggak itu? Meleset. Ya, tidak sampai pada kebenaran. Fasammartu an sakil jiddi fi tahsili dzalikal ilmi minal kutubi bi mujarradil mutalaati min ghairi isti'anatin bi ustadin wa muallimin wa aqbaltu ala dzalika fi awqati faraghi min at-tadrisi wat tasnifi fil ulumi syar'iyyah wa ana mamnuun bit tadris wal ifadati li 300 nafarin minat thalabati bi Baghdad. Jadi yang pertama, yang teks yang biasa adalah poinnya pertama, Imam Ghazali belajar ilmu filsafat tidak melalui seorang guru, otodidak lah ya, melalui kitab-kitab filsafat, buku-buku karya-karya filsafat ulama terdahulu, ya kan? Ya. Yang kedua, Imam Ghazali menekuni ilmu filsafat di tengah kesibukan akademiknya, di tengah ngajar, menulis ilmu-ilmu agama, ya kan? Ya fikih, ya tasawuf, ya, di tengah membimbing 300 mahasiswa. Wah, per hari bayang loh. Saya membimbing 10 aja sudah kenger. Imam Ghazali setiap hari membimbing 300 mahasiswa. Di tengah-tengah kesibukan beliau menulis fan ilmunya, ya tasawuf, ya tafsir, ya ya usul fikih, Imam Ghazali menyempatkan diri untuk belajar ilmu filsafat. Di tengah bimbing skripsi, nguji skripsi, disertasi, tesis, ya, Imam Ghazali apa? Mendalami ilmu filsafat. Ini menarik ini ya. Fa'atla'ani, kemudian Allah memperlihatkan kepadaku, fa'atla'ani Allahu subhanahu wa ta'ala bimujarradil mutola'ati fi hadhil awqati al-mukhtalasati, di waktu senggang, ya, ala muntaha ulumihim fi aqalla min sanataini, ya, di waktu senggang selama 2 tahun Imam Ghazali apa? Belajar, menekuni betul ilmu ini, ilmu filsafat ini, ya. Di waktu senggang beliau habis untuk mempelajari ilmu filsafat. Sumalam azal wadhibu ala tafakkuri fihi. Kemudian Imam Ghazali benar-benar bertafakkur, ya, melakukan kontemplasi mendalam, tafakkur. Ba'da fahmihi qoriban min sanatin. Jadi setelah beliau paham, tidak langsung mengkritik, tapi setelah 2 tahun mendalami betul, setahun berpikir, mikir kok setahun ya, diangen-angen tenan itu. Setahun bayangkan ya, tidak hanya kerjakan skripsi 1 semester ya. Setahun itu Imam Ghazali memikirkan apa yang sudah ia pahami, bukan nggak pahami, yang sudah ia pahami tentang ilmu filsafat, beliau apa? Renungkan kembali. Beliau benar-benar bertafakur memikirkan apa yang beliau pahami dari ilmu filsafat. U'awituhu wa uraddidu, diulang-ulang berkali-kali memahami apa yang sudah beliau dapatkan dari ilmu filsafat. Wa atafaqqatu ghawailahu wa aghwarahu hatta ittala'tu ala ma fihi min khida'in wa talbisin wa tahqiqin wa takhilin ittila'an lam asyukka fihi, sampai beliau pada apa ya, momentum atau pada suatu waktu beliau bisa mengatakan ini yang ilmu termasuk kajian atau ilmu filsafat yang benar, ini yang tidak benar, ini yang tipuan, ini yang senyatanya,
ya, yang sehingga Imam Ghazali pada taraf tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan, wah ilmu filsafat yang benar tentang ini, yang salah ini. Ya. Fasma, maka dengarkanlah. Lah ini baru ini kritiknya di sini. Jadi tadi hanya pengantar ya. Pengantar Imam Ghazali mempelajari ilmu filsafat sampai beliau paham dan berani mengkritik. Al-an, dengarkanlah sekarang. Ya, kita ya. Ibaratkan saya Imam Ghazali bercerita gitu ya, ini. Tapi ini versi videonya ini kalau dibaca ya. Al-an hikayat madhabihim wa sila umulihim ya hikayat madhabi wa hasila ulumihim fa inni ra'aituhum asnafan, bahwa di dalam filsafat ada berbagai madhab. Wa ra'aitu ulumahum aksaman, dan ilmu mereka ada beberapa aksam, bagian jenis. Wahum ala kathrati asnafihim talzamuhum wasmatul kufri wal ilhad. Nah ini sekali lagi ya, jangan salah tafsir. Ini adalah pernyataan Imam Ghazali. Anda boleh setuju dan boleh tidak setuju. Menurut Imam Ghazali, teman-teman, hati-hati ya, jangan dipelintir ini. Mayoritas ahli filsafat pada masa itu masuk dalam kategori kufur dan ilhad atau ateis. Wah ini kalau ngaji di Usuluddin berbahaya. Ini kesimpulan Imam Ghazali ya. Saya bukan kesimpulan saya, sekali lagi. Wa in kana bainal qudama'i, entah itu ahli filsafat masa lalu, masa klasik, minhum wal aqdamin, masanya Imam Ghazali, masa kontemporer, masa saatnya Imam Ghazali hidup. Wa bainal awakhir minhum, ya, golongan akhir dan golongan terdahulu, ya. Wal awail tafawutun azimun fil bu'di anil haqqi wal qurbi minhu. Sangat jauh dari apa yang itu disebut dengan kebenaran. Ya, sekali lagi ini kesimpulan Imam Ghazali, meskipun sekali lagi menurut Imam Ghazali filsafat itu juga ada yang tidak tercela, tidak jelek. Tetapi menurut Imam Ghazali kebanyakan orang-orang yang belajar filsafat atau ahli filsafat adalah masuk dalam jurang kekafiran. Nah, lanjut nggih. Mas sampai jam berapa ini, Mas? Seperempat lagi ya. Ya. Sebentar lagi nanti tanya jawab. Faslun fi asnafihim wasumuli sammatil kufri kafatihim. Golongan-golongan filsafat ini. I'lam annahum ala kathrati firaqim, sesungguhnya mereka itu banyak firqah-firqah, banyak golongan-golongan, banyak asnaf. Ya, banyak kelompok. Wa ikhtilafi madhabihim, dan banyak madhab-madhabnya. Yang qasimuna ila salasati aksamin. Menurut Imam Ghazali filosof itu ada 3 jenis. Ad-duhriyun, ya, wat tabi'iyun wal ilahiyun. Ya, saya tidak menerjemahkan ke dalam bahasa karena ini istilah ya. Meskipun ada yang mengatakan tabi'iyun adalah aliran naturalisme, duhriyun aliran materialisme, ilahiyun aliran ketuhanan ya. Asinful awal, golongan yang pertama ad-duhriyun. Siapa duhriyun? Wahum ta'ifatun minal aqdamin, golongan ulama filosof, ulama ahli filsafat klasik. Jahadu as-soni'a al-mudabbiro al-alima al-qadiro. Ini golongan duhriyun adalah golongan yang menolak atau mengingkari adanya Tuhan. Mengingkari adanya Tuhan. Tidak ada Tuhan itu, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Waza'amu, mereka menganggap annal alam lam yazal mawjudan kadzalika binafsihi la bisoniin. Jadi golongan ini mengatakan bahwa alam itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Ya, lam yazal mawjudan kadzalika binafsihi, muncul ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, la bisoniin. Walam yazal al hayawanu min nutfatin, ada hewan ya karena ada nutfah, ya ada ya, hukum alam muncul dengan sendirinya. Entah proses gimana dan seterusnya lah ya. Wa nutfatu min hayawanin kadzalika kana wa kadzalika yakunu azalan wa abadan wa ulai hum azzanatiqah. Ya, ini kafir zindik gitu. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu ada dengan sendirinya. Apapun yang ada di dunia ini itu tidak ada yang menciptakan. Mereka ada dengan hukum alamnya sendiri-sendiri, tidak ada yang menciptakan. Bahkan alam semesta ada langit, ada bumi, ada matahari, itu ya bukan ada zat yang menciptakan, dia tiba-tiba ada gitu aja.
Ya, ini menurut Imam Ghazali. Golongan yang kedua, asinfu asani atau bi'iyun. Siapa tabi'iyun? Wahum qaumun aksaru bahsahum an alamit tabi'ah wa an ajaibil hayawan wal nabat wa aksaru al khawdha fi ilmi tasyrikhi adha'il hayawanat, ya. Orang-orang yang mempelajari intens, fokus di dalam ilmu anatomi atau bagian-bagian dari hayawan. Fara'au fiha min ajaibi sunillahi ta'ala wa bada'i hikmatihi ma ittarru ma'ahu ilal i'tirafi bi fatirin hakimin mattali'in ala ghayatil umri wa maqasidiha. Ya, golongan wa yutali'u at-tasriha wa ajaiba manafi'il a'dha'i muttali'un illa wa yahsulu lahu hadzal ilmu dzaruri bi kamalit tadbiri albani li bunyatil hayawan. La siyama, ya, la siyama bunyatil insan illa anna haula'i likasati bahsihim anit tabi'ati dhara indahum li'tidalil mizahi ta'sirun 'azimun fi qiwami quwil hayawani bi fadhannu anna quwwata al-aqilata minal insani tabi'atun limazajihi aidan wa annaha tabtulu bi butlani mazajihi fayan adimu. Ya, ini ada sedikit berbeda dengan golongan yang pertama. Mereka menganggap bahwa menyangka kekuatan akal dari manusia itu mengikuti ya manusianya itu sendiri. Ya, jadi ini apa prosesnya terjadi secara apa berawal sebenarnya merenungkan kok ada manusia, ada tangannya itu kenapa toh? Kok ada badannya, ada rambutnya, itu kenapa itu? Tetapi dia tidak sampai kepada menemukan Tuhan. Hanya sampai kepada keajaiban. Mengapa manusia itu ada laki-laki, ada perempuan? Mengapa perempuan seperti ini? Mengapa laki-laki seperti ini? Seterusnya lah. Tapi tidak sampai merenungkan siapa yang menciptakan itu. Ya, ini. Summa idza in adama fala yuqalu i'adatul ma'dumi kama za'amu fadhahabu ila anna nafsa tamutu wala ta'udu fajahatu al-akhirah. Ya, jadi menurut Imam Ghazali ketergelinciran mereka adalah menganggap bahwa jiwa itu akan mati dan tidak akan kembali. Ya sudah, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Fajahatu al-akhirah. Mereka tidak meyakini akhirat. Artinya kalau orang itu sudah meninggal ya selesai, nggak ada nanti alam akhirat, surga neraka, itu nggak ada. Wa angkaru al-jannata wan nar. Tidak percaya adanya surga dan neraka. Wal hasra wan nasr. Wal hasra wan nasra. Tidak percaya hari dibangkitkan dan dikumpulkan. Wal qiyamah, tidak percaya kiamah. Wal hisab, tidak percaya hari hisab. Falam yabqa indahum litaati apa iki? Tak itu ya. Atau sa tawabun walalil maksiati thawabun, ya sorry. Walam yabqa indahum litaati thawabun walalil maksiati iqabun. Mereka tidak percaya kalau orang baik dapat pahala, kalau orang buruk dapat perbuatan buruk dapat siksa, perbuatan baik dapat pahala. Mereka enggak percaya. Ya. Fanhalla, lepas anhum al-lijam. Ya, mereka lepas kendali. Wan hamaku fis syahawati in himakal an'am. Akhirnya ketika dia tidak percaya pada bahwa hal baik akan dapat pahala, hal buruk akan dapat dosa, mereka justru dikuasai oleh syahwat. Tenggelam dalam syahwat seperti in himakal an'am. Nah ini ya toh. Ya memang awalnya pinter, ya toh, mikir gani, tapi akhirnya itu ya enggak usah percaya pada akhirat, tenang aja, enggak ada itu surga neraka, enggak ada itu pahala dosa itu. Ya. Justru mereka tenggelam dalam syahwatnya. Wa huwa aidon zanadiqah. Ya, menurut Imam Ghazali ini juga kaum kafir zindik. Li anna asal imani huwa al imanu billahi wal yaumil akhir. Kenapa Imam Ghazali menjustifikasi golongannya adalah kafir zindik? Karena dasar ataupun dasi iman, ya rukun iman itu iman kepada Allah, ya wa al imanu billahi wal yaumil akhiri wa ulai jahatu al yaumal akhir. Mereka mengingkari, menolak adanya hari kiamat. Wa in amanu billahi ta'ala wa sifatihi. Nah, ini kesimpulannya. Mereka itu percaya pada Allah dan sifat-sifatnya, tetapi tidak percaya pada hari kiamat. Ini juga tergelincir menurut Imam Ghazali, ya kan? Wong percaya pada Allah tetapi kok tidak percaya pada akhirat.
Pripun? Kalau jenengan kira-kira milih ada akhirat apa enggak kira-kira? Wah, ini malah jadi ya jelas lah ya. Kita harus yakin dengan sepenuhnya bahwa akhirat itu pasti ada sebagai hari pembalasan. Nah, misqala dzarratin khairan yarah wa misqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan Allah akan membalas. Dan sekecil apapun keburukan, perbuatan jelek, pasti Allah juga akan membalas setimpal. Dikit lagi nggih. Asy-shinfu ats-tsalis al-ilahyun wa hum al-mutaakhiruna minhum ya mislu Sikroto Sokrates ini ya, bahasanya ternyata Sikroto Sokrates bahwa Ustadzu Aflatun, guru dari Plato. Sokrates adalah guru dari Plato. Wa Aflatun Ustadzi Aristoteles, dan Plato adalah guru dari Aristoteles. Jadi trio filsafat ya, Plato, Aristo dan Sokrates ya. Wa Aristoteles ya. Ini loh, wa Aristo tulisannya wa Aristopolisu. Ternyata Aristoteles itu bahasa Arabnya itu ya. Wa alladzi rattaba lahumul mantiqo. Ya, Aristo adalah bapak logika. Bahkan ada suatu penemuan menunjukkan bahwa hukum Islam itu sebenarnya logikanya Aristoteles ya, kan ada yang mengatakan itu ya. Ini bapak logika, bapak ilmu mantik. Wa hadzaba al uluma wa khammaro ya, sorry, Aristoteles ini adalah seorang pakar yang menyelaraskan ilmu-ilmu dan menyeleksi. Wa khammaro lahum ma lam yakun mukhammaron min qablu wa andoja lahum ma kana fijan min ulumihim ya, mematangkan ilmu yang mentah menjadi matang ya. Maka bapak filsafat ini harus Aristoteles ini ya, lebih terstruktur ilmu filsafat dengan adanya Aristoteles. Wahum bi jumlatihim raddu ala sinfaini al awwalin. Secara umum kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang menolak golongan pertama, yaitu yang namanya tadi apa? Duhriyun dan Tabi'iyun. Jadi dua kelompok ini ditolak oleh Aristoteles. Ya, minad duhriyati wa tabi'iyati wa awradu fil kaswi an fadhaihim ma aghnau bihi ghairuhum wa kafallahu al-mu'mina al-qitala bi taqatulihim. Summa radda Aristopolisu ala Aflatun wa Sokrato wa Sikropo wa man kana qablahu minal ilahiyin raddan lam yuqassir fihi. Aristoteles itu menolak konsep filsafatnya Plato dan Sokrates. Hatta innahu tabarro'a min jami'im, sehingga mengatakan saya meskipun murid ini gurunya tetapi ditolak oleh siapa? Ditolak oleh Aristoteles. Enggak benar itu, padahal menolak gurunya. Ya biasa gitu ya. Ila annahu istabqa min radha'ili kufrihim babin ad, tetapi menurut Imam Ghazali Aristo ini juga termasuk kategori orang yang kafir atau ahli bid'ah. Baqaya lam yuwaffaq lin nuzu'i anha. Wajaba dzalika takfiruhum wa takfiru muttabi'ihim min mutalaf sifatil islamiyyin kabni Sina wal Farabi wa amsalihima. Ya ini hati-hati, ini yang katakan Imam Ghazali ya, bahwa Imam Ghazali itu apa? Tidak percaya pada mengatakan bahwa Ibnu Sina, Imam Farabi adalah pengikut Aristoteles yang bisa dikatakan pelan-pelan kafir. Banter ya. Ini menurut Imam Ghazali, ini Imam Ghazali yang mengatakan ya, bukan saya loh ya. Ini harus penting ini. Saya hanya baca kitab loh ya. Menurut Imam Ghazali, Ibnu Sina yang ahli kedokteran itu ya, bapak kedokteran, Al-Farabi ahli filsafat juga ahli perbintangan, dan orang-orang yang mengikuti itu adalah termasuk kafir. Karena nanti bahaya denger, kayak ngaji apa itu ya, karena berbahaya, karena ada beberapa yang menurut bahkan mengatakan Imam Ghazali justru yang sesat gitu. Ini tapi menarik, ini saya membacakan ya, ini hanya pancingannya. Al-annahu lam yakum binaqli ilmil Aristotelisa ahadun min mutafal sifatil islamiyina kaqiyami hadainir rajulaini wa ma naqalahu ghairuhuma laisa yakhlu min takhabbutin wa takhritin
yatasawwasu fihi qalbul matali'i hatta la yufhamu wa ma la yufhamu kaifa yuraddu aw yuqbalu. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan ya, sebelum kita betul memahami pemikiran Aristoteles, bagaimana kita bisa mengkritik, menolak atau menerima kalau kita tidak paham apa yang dibuat oleh pemikiran yang dibuat oleh atau teori yang dicetuskan oleh Aristoteles. Maka harus betul-betul apa? Difahami dulu. Wa majmu'u ma sahha indana min falasafati Aristotelisa bihasbi naqli hadaini rajulaini yanhasiru fi salasati aqsamin. Ya, menurut Imam Ghazali kesimpulannya ya terhadap pemikiran Aristoteles ini dengan menukil pendapat dua sebelumnya, ya artinya rajulaini ya Sokrates dan Plato, ya qismun yajibu at-takfiru bihi wa qismun yajibu at-tabdi'u bihi wa qismun la yajibu ingkaruhu aslan fal nufassilhu. Jadi ada tiga kelompok, yang ketiga ini dibagi lagi. Jadi Aristo ini ya, pendukungnya Aristoteles ini ada satu yang bisa dikatakan kafir, ada satu yang bisa dikatakan bid'ah, dan ada satu yang kita harus mengingkarinya. Oke, sementara itu dulu ya. Mungkin ada tanya jawab karena sudah hampir maghrib ya. Maghribnya sekarang 5:30 ya misalnya ya. Saya kira cukup. Silakan kalau ada pertanyaan ya.